politik, kemudian bisa terjadi momen seperti ini. Saya kira kalau dialog sih nggak kurang-kurang ya, baik di antara para pemimpin agama sendiri dengan pemerintah, saya kira cukup banyak dialog lah. Tapi memang ini lebih disebabkan adanya ideologi yang memang agak keras ya, keras kalau tidak bisa dibilang begitu. Jadi memang agak susah mengubahnya. Kalau Anda amati siapa yang menjadi leaders ya dalam gerakan pada hari ini, itu kan bisa kita identifikasi. Saya kira kepolisian punya data mengenai mereka. Jadi kalau kita diskusikan di metro ini malam ini ya saya kira akan panjang waktunya, tapi bisa diidentifikasi itu corak pemikirannya, corak praksisnya, keagamaannya. Jadi memang agak susah ya kan kalau sudah memiliki ideologi yang keras seperti itu, diajak dialog dengan siapapun itu agak susah. Katakanlah dialog misalnya dengan pimpinan NU misalnya atau pimpinan Muhammadiyah, itu juga susah ketemunya. Susah ketemunya karena posisi ideologisnya memang berbeda. Presiden kemudian sempat menyatakan atau menyampaikan permintaan kepada para tokoh agama agar memisahkan antara Islam dan juga dengan masalah politik agar tidak dipertentangkan. Apakah kemudian selama ini praktek-praktek dari tokoh agama ini belum kemudian bisa membedakan atau masih sedikit mencampur adukan politik dan juga agama? Secara general kita bicara bukan hanya masalah Islam, Prof. Enggak, saya kira kita harus tidak mengeneralisasi ya. Tidak mengeneralisasi. Saya kira sebagian besar umat, ormas mainstream, ormas arus utama, itu tidak lagi mempertentangkan keislaman dengan keindonesiaan. Saya kira sejak tahun 1944, para tokoh Islam, pemimpin Muhammadiyah dan NU sudah menyatakan Pancasila itu final. Sudah final, tidak ada lagi pilihan yang lain begitu. Jadi yang saya kira masih memiliki ideologi yang tidak sejalan dengan keislaman keindonesiaan, itu saya kira ya terutama tokoh-tokoh tadi lah yang memimpin demo itu. Ya, jadi jangan mengeneralisasi seolah-olah umat Islam ini masih tidak mendekatkan antara keislaman dan keindonesiaan. Dalam kenyataannya kalau kita lihat rekam jejaknya ya seperti yang saya bilang tadi itu. Baik. Tidak ada lagi persoalan antara keindonesiaan dan keislaman. Baik. NKRI harga mati begitu ya, Prof. Prof, kami mohon waktunya lagi, kemudian nanti kita akan sambung lagi. Kita akan bergabung dengan rekan kami Stella Nau, pemirsa yang ada di Istana Merdeka. Silakan Stella, laporan Anda. Ya, dari tadi sekitar 10 menit yang lalu, kalau kita hitung dari sekarang, itu sempat masih terjadi upaya yang dilakukan oleh aparat keamanan untuk memukul mundur para peserta aksi damai 4 November pada malam hari ini. Namun hingga pukul 8:30 ini penjagaan ketat masih terus dilakukan karena tampaknya dari para peserta aksi damai ini mereka mengarah ke patung kuda. Setelah tadi kami melihat adanya perlawanan dari para peserta ini ketika dipukul mundur, adanya perlawanan sampai Kapolri Tito Karnavian juga turun ke jalan dan menyampaikan di hadapan para pendemo bahwa ayo tolong demi nama NKRI, demi persaudaraan kita hentikan dulu demo ini. Tolong kita semua saudara, Kapolri turun, Kapolda turun, juga tadi ada Menteri Agama Lukman Saifuddin, juga ada Menko Polhukam Wiranto yang juga turut menenangkan para peserta aksi damai ini untuk segera membubarkan diri. Namun untuk situasi terakhir kali ini di belakang Istana Merdeka sendiri sudah tidak terdengar lagi adanya tembakan gas air mata ataupun air, karena saya juga lihat kondisinya sudah mulai tenang, namun masih terdengar ada suara-suara kumandang yang datang dari para peserta aksi damai yang memang mengarah ke patung kuda. Tampaknya upaya yang dilakukan oleh Kapolri tadi sudah berhasil menenangkan para peserta aksi damai pada malam hari ini. Kita berharap nanti untuk mengarah ke patung kuda itu semakin ada pengamanan yang lebih baik sehingga proses dari penyampaian aspirasi ini bisa berakhir dengan baik. Dan sedikit tambahan, tadi kami melihat juga ada kebakaran
ada dua mobil polisi gitu ya, jenis tronton yang Jenderal Tito Karnavian memang sempat hadir ke kerumunan untuk mengadakan atau melakukan komunikasi persuasif, begitu ya, Stella ya? Iya, benar sekali. Kapolri sampai keluar menyapa para demonstran ya, datang ke tengah-tengah. Padahal itu masih berlangsung proses penembakan gas air mata. Memang pada saat Kapolri berbicara, itu tidak ada penembakan gas air mata. Kapolri menyampaikan kepada para peserta aksi damai ini bahwa untuk kembali mempertimbangkan pulang ke rumah karena dengan perjanjian bahwa aksi ini akan selesai pukul 6 sore, Kapolri mengajak bersama-sama, ayo kita sama-sama bersaudara, pentingkan bangsa ini dan pasti aspirasi yang sudah disampaikan nanti akan diproses secara hukum dengan baik karena memang tadi perwakilan juga sudah diizinkan untuk bertemu dengan wakil presiden dan Kapolri sendiri juga ada dari Kapolda dan beberapa menteri, juga ada Menteri Agama dan Menko Polhukam, sehingga di sini Kapolri mengambil sikap yang lebih persuasif karena memang sedikit ada penolakan dari peserta aksi damai ini sehingga mereka sempat melawan pada saat selesai melakukan sholat isya tadi. Itu kenapa kemudian pihak aparat keamanan memutuskan untuk menembakkan gas air mata karena ini memang lokasi yang sangat vital ya, berada di sekitar Istana Negara, tempat di mana kedua pemimpin negara kita beraktivitas dan beroperasi di sini. Adit. Terakhir menyatakan bahwa sejumlah pengunjuk rasa bergerak menuju ke arah patung kuda. Sampai saat ini bagaimana kemudian di kawasan istana sudah kosong atau masih ada sejumlah orang pengunjuk rasa aksi damai atau bagaimana, Stella? Update-nya. Sejauh ini saya melihat hanya kebanyakan adalah aparat keamanan yang memang masih berjaga di gerbang Istana Merdeka, di belakang Istana Merdeka, dan juga ada beberapa masyarakat ya yang ikut menyaksikan ini, namun tidak terlibat dalam aksi demo. Namun untuk para peserta aksi demo tadi, yang tahu kalau mereka masih ada di sini, mereka akan sekaligus menyuarakan aspirasinya, kemudian mengumandangkan ucapan-ucapan yang selama ini setiap pagi kita sudah dengar. Dan sekarang saya lihat sudah tidak ada lagi, saya dengar juga tidak ada lagi kerumunan massa yang berteriak ataupun menyuarakan aspirasinya. Dan tadi saya mendapat informasi terakhir dari pihak keamanan istana bahwa massa sudah dipukul mundur dan mereka berjalan ke arah patung kuda. Namun karena jarak kami, para wartawan ada di Istana Merdeka, kami tidak bisa memastikan apakah konsentrasi saat ini para peserta aksi damai